Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusmawardani dengan NIM L02118101. Di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi penyu hijau atau Selonia midas. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia memiliki 386 kawasan konservasi darat dan luas sekitar 17,8 juta hektar, serta 30 kawasan konservasi laut dengan luas sekitar 4,7 juta hektar, dan kawasan konservasi tersebut terdapat 34 taman nasional darat dan 6 taman nasional laut. Konservasi adalah proses pengolahan suatu tempat atau ruang atau objek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Nah, pada slide selanjutnya di sini terdapat ada beberapa banyak penyu yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah penyu hijau, penyu pipi, penyu tempayan, penyu abu-abu, penyu belimbing, dan penyu sisik. Nah, dalam konservasi ada beberapa jenis penyu yang dilindungi. Salah satunya yaitu ada penyu hijau atau Selonia midas. Ini saya tampilkan adalah klasifikasi dari penyu hijau itu sendiri. Nah, bisa kita lihat selanjutnya yaitu kenapa harus dikonservasi. Nah, populasi penyu hijau di Indonesia menurun 20 hingga 30% setiap tahunnya. Menurut Prof. Ibu Widya Andayana dari Universitas Undayana Bali, saat ini jumlah populasi penyu hijau mencapai 35 ekor di seluruh Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2008. Tercatat penurunan populasi sebanyak 20-30%. Nah, potensi ancaman kelestarian penyu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pencurian telur penyu, pemburuan penyu, perusakan habitat penyu, dan pengambilan sumber daya alam laut yang menjadi makanan penyu. Nah, adapun ancaman yang dihadapi penyu saat ini adalah penyu hijau adalah salah satu anggota keluarga penyu yang paling intensif dieksploitasi. Daging dan telurnya merupakan sumber protein yang digemari oleh masyarakat pesisir. Bali merupakan konsumen terbesar penyu hijau. Pemanfaatan penyu hijau oleh masyarakat Bali adalah untuk ritual keagamaan, konsumsi. Eksploitasi ini menyebabkan penurunan drastis penyu hijau sebanyak 80%. Nah, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, segala bentuk olahan penyu baik dalam bentuk cindera mata, makanan maupun telurnya itu menjadi salah satu mata pencaharian bagi warga yang tinggal di sekitaran habitat penyu. Adapun ancaman yang dihadapi penyu itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua yaitu faktor penyakit dan parasit, yang ketiga yaitu ada faktor alam, dan yang keempat itu ada dampak dari kegiatan manusia yang terjadi pada ulah manusia itu sendiri. Pasti kita bertanya-tanya bagaimana upaya untuk melestarikan penyu. Nah, ada beberapa cara untuk melestarikan penyu. Yang pertama yaitu menjalani penangkaran penyu hijau di daerah yang dekat dengan habitat penyu. Yang kedua yaitu penanggulangan penyakit dan parasit yang menyerang penyu hijau. Yang ketiga yaitu pengamanan sarang telur penyu hijau. Yang keempat yaitu pembebasan tukik ke habitat aslinya. Yang kelima yaitu pemeliharaan habitat asli penyu hijau, dan yang terakhir yaitu monitoring setiap pertumbuhan dan perkembangan penyu hijau. Nah, yang pertama yaitu penangkaran penyu hijau di daerah yang dekat dengan habitat penyu. Yang pertama yaitu dilakukan pemeliharaan telur-telur penyu dari berbagai ancaman hingga menetas dan menjadi tukik, dan tukiknya itu kembali ke laut dengan aman. Yang kedua yaitu melakukan monitoring pada setiap penyu yang mendarat di pantai dan di lokasi-lokasi tertentu. Yang keempat yaitu melakukan penelitian yang berkaitan dengan konservasi penyu hingga berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu melakukan penanggulangan penyakit dan parasit yang menyerang penyu hijau. Adapun langkah-langkahnya yaitu melakukan karantina terhadap penyu-penyu yang berpenyakit. Yang kedua yaitu pemberian obat secara rutin hingga penyu kembali sehat. Yang keempat yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih. Dan yang kelima yaitu pemberian pakan yang cukup bergizi. Selanjutnya yaitu pengamanan sarang telur penyu hijau. Nah, setelah diproses peneluran selesai, sarang telur penyu tersebut harus diberi tanda dan label minimal berisi informasi nomor sarang, jenis penyu dan yang bertelur dan waktu bertelur atau tanggal dan jamnya. Yang kedua yaitu diberi batas atau pagar yang tidak menghalangi atau menghambat tukik menuju ke laut ketika baru menetas. Yang ketiga yaitu pemantauan terhadap sarang telur tersebut harus dilakukan secara rutin. Dan yang keempat yaitu menghilangkan jejak setelah penyu kembali ke laut dengan cara menghapus trek induk tersebut. Selanjutnya yaitu pembebasan tukik ke habitat aslinya. Pelepasan yang dimaksud adalah pelepasan tukik ke laut hasil pemeliharaan yang dilakukan dalam bak-bak penampungan. Tukik-tukik ini dapat berasal dari penetasan secara alami maupun penetasan secara buatan. Tujuan pelepasan adalah untuk memperbanyak populasi penyu di laut. Pelepasan tukik dilakukan pada waktu malam sekitar jam 19.00 sampai 5.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dimaksud untuk menjaga agar tukik tidak mudah dimangsa oleh predator. Selanjutnya yaitu pemeliharaan habitat asli penyu hijau. Pembinaan atau pengolahan habitat peneluran penyu hijau secara umum dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menyediakan area atau lokasi untuk stasiun penangkaran penyu yang tersebar di Indonesia. Yang kedua yaitu menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi penyu. Yang ketiga yaitu melarang siapapun memasuki dan melakukan kegiatan kawasan konservasi penyu tersebut kecuali dengan izin yang khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Yang terakhir yaitu monitoring perkembangan penyu hijau. Kegiatan monitoring rutin dapat dilakukan di stasiun penangkaran penyu. Kegiatan monitoring periodik dapat dilakukan dalam periode tertentu. Kegiatan monitoring juga dapat dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantuan alat seperti untuk memantau intensitas peneluran dan pertumbuhan dengan bantuan metal tag, dan untuk memantau pola migrasi penyu dengan bantuan tagging satelit. Adapun aspek-aspek yang akan dimonitor dalam pengolahan konservasi penyu meliputi yang pertama yaitu monitoring telur dan sarang telur, yang kedua yaitu monitoring terhadap tukik, yang ketiga yaitu monitoring terhadap penyu yang bertelur, dan yang keempat yaitu monitoring terhadap habitat penyu hijau. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.